ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya, siapa? Nugrah. Kalau ya tubdu sadaqati fani'imma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Iqra. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ya, istamir. Hadi, qara. A'udzu billahi minas syaitonir. Hah? Allah. Kamu juga baca kaki. Kue nambah. Syaitonnya baca gitu dong. Hah? Itu anugerah apa? Rizki, istamir, iqra. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض Iya. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس وما تنفقوا من خير فإن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Di mana? Ulang lagi dari awal. Wa mang faktum. Allah. Ya, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ayat terakhir aja. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Bil-laili wan-nahari sirran وعلانية فلهم أجرهم بالليل والنهار
علانية فلهم أجرهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 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 عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون. Alladzi, bacaan apa di? At-tabi'i. Kenapa matabi'i kabir? Karena ada alif, karena adanya kasroh bertemu dengan ya sukun. Bacaan apa? Ikhfa. Kenapa ikhfa nugrah? Fa. Qun apa? Matabi'i. Kenapa kabir matabi'i? karena ada waw, sukun ada waw. Sebelum dhamma ada waw. Sebelum tak sesudah? Sudah dhamma ada waw. Wa mim mati bertemu dengan wa. Idhar idgham bila guna. idhar Iklab idhar. Apa idhar artinya? Syafawi bibir, yang jelas di bibir. Artinya apa? Terus terang. Tolong dong, kamu idhar syafawi aja. Jangan ada udang di balik batu. Apa maksud perbuatan kamu itu? Saya orangnya nggak terus terang. Cinta saya cukup dengan kelakuan saya itu. Hati-hati. Samar-samar tuh kadang-kadang dia itu suka beri perhatian lalu pergi, alias ghosting. Ya. Idhar syafawi. Wa-nya apa, wa? Atau bi'i. Lahum mimati bertemu dengan ba. Idgham mutamasi. Idgham idhar. Idgham mutamatsilain itu idgham mimi. Kalau ini mim mati bertemu dengan ba. Ikhfa syafawi. Mimnya agak didengungin, samarin ke huruf ba, ya. Amwalahum. Kalau samar-samar tuh begitu ya, nggak terus terang tapi berkepanjangan. Penuh dengan seni, ya. Gimana kalian milih mana? Terus terang langsung ditolak? Apa enggak terus terang? Hidup itu pilihan nggak? Hidup itu pilihan nggak? Hah? Iya tah. Bukannya kalian hidupnya dipaksa? Iya, dipaksa mertua ini.
dipaksa ya, lagi kosong ngaji, ya kan? Jadi dipaksa apa pilihan? Hah? Gimana keyakinan yang benar gimana? Kita itu hidup itu dipaksa oleh Allah melakukan suatu kerjaan atau kita yang memilih sendiri? Hidup tuh gimana? Saya nih mencuri karena Allah atau karena diri kalian? Hah? Jadi hidup itu gimana? Pilihan. Kalian mencuri itu atas izin Allah nggak? Kalau Allah nggak izinin? Jadi hidup itu pilihan apa? Dipaksa oleh Allah. Awas, hati-hati ya. Kita itu keyakinannya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu sebelum ya, bukan sebelum ya, setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib, keyakinan umat Islam terpecah-pecah. Di antaranya ada orang yang meyakini kalau segala tindak tanduk kita itu karena Allah, atau yang disebut dengan Jabariyah, aliran Jabariyah. Saya sholat karena Allah, saya zina karena na'udzubillah, saya mencuri karena. Makanya mereka punya keyakinan orang yang berbuat dosa nggak perlu diazab, karena semuanya karena Allah. Ini keyakinan seperti ini benar nggak? Salah, melenceng dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada saudara kita yang punya keyakinan kayak gitu, awas, kamu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gimana? Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian ada lagi orang yang berkeyakinan seperti ini. Saya mencuri karena saya. Saya sukses karena saya. Saya sholat karena saya. Bener nggak gitu? Bener nggak? Ini kalian mulai ragu, masih hati-hati. Aduh, nanti kalian ya, awas jangan salah. Yang seperti ini juga salah. Ya. Orang yang berkeyakinan bahwasanya segala sesuatu datang dari dirinya tanpa ada intervensi dari Allah, itu salah. Tanpa adanya izin Allah itu salah. Lihat tuh, saya bisa bangun masjid semegah ini karena siapa? Karena saya. Jelangan. Saya punya mobil tuh karena siapa dulu? Maka akan timbul sifat takabur dari aliran Qadariyah. Kalau tadi Jabariyah, lawannya Qadariyah. Salah. Terus yang betul seperti apa? Yang betul gimana dong? Kalian gimana yang betul? Nanti kalian malas lagi, udahlah kayak miskin toh atas izin Allah, biarin bela, nggak usah usaha, nggak usah kerja. Yang betul gimana? Yang betul itu sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Al-Quran? Kata Al-Quran pertama, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pertama, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali dia berusaha. Ya. Allah nggak merubah suatu kaum kecuali kalian berusaha. Kalian nggak berusaha masuk surga, jangan berharap kalian masuk surga, kemungkinannya kecil. Kemudian seperti apa sikap selanjutnya? Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ada dua ayat dalam Al-Quran yang tidak boleh dipisahkan dan saling mengikat satu sama lain. Nggak boleh diambil yang satunya tanpa mengambil yang lainnya, dan nggak boleh mengambil yang lainnya tanpa mengambil yang satu ini. Aliran yang sesat tadi karena mengambil setengah Al-Quran. Ya, jadi Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Tapi kalau seandainya di tengah jalan menemui kegagalan, sesungguhnya segala sesuatu meskipun kamu usahakan terjadi atas kehendak Allah. Itu poinnya.
Paham? Poinnya di situ. Ya. Allah mau berbuat apapun sudah Allah catat. Kalian mau berbuat apapun sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Kok bisa begitu? Kalian matinya misal tambrak gerobagane Dartim. Misal ya, Adi ya, karena dendam mungkin Dartim ya. Adi jangan molah lagi ya. Nanti di-cut ini ya. Jangan diedit masukin YouTube yang beginian. Ya, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, di catatannya Allah. Rufi'atil qalam wa jaffatis sufuf. Meskipun kalian hari ini belum meninggal, tapi kok sudah tercatat? Hah? Ya, mending ketelak apel ya. Ya. Itu kalian besok mau ngapain sudah tercatat. Bahkan daun yang berguguran itu semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz, nggak ada yang terlewatkan. Itu artinya gimana dong? Artinya itu kan sudah ditentukan oleh Allah, ya kan? Kalau begitu ngapain kita capek-capek nyari duit? Kan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Itu pengertian yang salah. Pengertian yang benar adalah Allahul awwal wal akhir. Allah itu yang maha mengetahui atas apa yang akan terjadi. Sebelum kalian diciptakan, Allah sudah tahu kalian mau ngapain. Makanya ditulis di Lauhul Mahfuz. Hari ini kalian mau pilih A, B, dan C, itu Allah sudah tahu. Kalau Allah nggak tahu, namanya bukan Rabbul Alamin. Itu salah satu sifat besarnya Allah. Kalian hari ini mau belok kanan atau belok kiri, itu Allah sudah tahu jauh-jauh hari sebelum kalian lahir. Dan itu pilihan kalian mau belok kanan atau belok kiri. Tapi karena Allah maha tahu, meskipun itu pilihan kalian, meskipun kalian belum dilahirkan, maka tercatat di Lauhul Mahfuz. Catatan kalian sudah lengkap. Semenjak kalian di alam ruh sampai kalian di surga atau di neraka, itu sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Bukan berarti kalian tidak diberikan pilihan. Tapi Allah maha tahu dengan pilihan kalian. Maka tetap berusaha. Berusaha itu apa sih? Berusaha itu jalan yang terbaik untuk mencari ridha Allah, itu berusaha, ikhtiar. Jadi kita itu berusaha mencari rizki itu yang dinilai oleh Allah itu ikhtiarnya. Karena rizkinya itu sudah tercatat, ditentukan, dan Allah yang memberi. Maka sejauh mana kalian berusaha mencari rizki ya, tanpa mengabaikan perintah Allah, maka itu yang terbaik. Belum selesai ya. Mana tadi tuh? Allah. Langsung aja ke artinya. Makhrajul hurufnya, tempat keluarnya huruf. Satu huruf saja. Huruf ba ada di mana? Bibir. Apa aja ada di bibir tuh? Mim, ba, waw. Ya, mim, ba, waw. Ya. Waw. Kalau nggak ada bibir susah nyebutin mim, ba, dan waw. Coba aja kalian bibirnya, besok jangan dibawa terus ngucapin mim, ba. Susah ya? Ya. Alladzina yunfiqun, orang-orang yang beriman dan lihat dulu dong, yang diterjemahin dulu. Orang-orang yang yunfiquna, menginfakkan amwalahum, hartanya, billaili wan nahar, di malam dan siang. Alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di malam hari atau di siang hari, ya.
Menginfakkan ini apa maksudnya di sini ayat ini? Menginfakkan untuk siapa? Ada dua kata. Ini menginfakkan bukan untuk keluarga ya. Kenapa bukan untuk keluarga? Karena ada dua kata di sini. Pertama ada kata sirron. Ada kata secara sembunyi-sembunyi. Wa alaniyatan. Dan secara bukan niat ya. Kalau niat itu enggak ada ainnya. Alaniyah itu i'lan. I'lan. Ayuhal hadirun, al-an mawjudul i'lan. Manil ladzi yaqumu fi hadzal makan labudda yunadhif hadzal makan. Pengumuman, siapa yang duduk di sini wajib bersihkan tempatnya. I'lan pengumum. Kalau alaniyah berarti apa? Secara terus terang, diketahui oleh khalayak umum. Barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk kepentingan agama Allah, baik di malam hari atau di siang hari, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, falahum ajruhum, mereka semua dapat pahala. Ya, mereka dapat pahala dari mana? Dari Allah. Jadi masjid kita ini kalau diumumin tuh dosa enggak? Dosa enggak? Telah diterima sedekah dari hamba Allah yang rumahnya belakang masjid 500.000. Telah diterima sedekah dari bos gorengan Bapak Hadi 1 juta rupiah. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Ini salah satu dalilnya. Secara fikih boleh. Kalian mau sedekah terang-terangan, mau sedekah sembunyi-sembunyi, secara hukum boleh. Tapi biasanya sedekah yang terang-terangan yang minta diumumin timbul khawatir rentan penyakit riya. Tapi secara hukum boleh. Dan penyakit riya itu ada di mana? Ada di hati. Maka manusia tidak bisa memeriksa hati orang. Jadi dikritisi enggak nih? Dikomen enggak? Enggak perlu dikomen kalau masalah hati. Karena kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Ang Didi ini gimana? Ustadz kok tapi sedekahnya ditulis di situ, diumumin. Kita nggak boleh mengomentari masalah hati, karena masalah hati yang tahu dirinya dan Allah. Yang penting hukumnya nih boleh nggak? Kalau hukumnya boleh, ya, maka mungkin kita berhusnudzon, ada maksud. Kenapa para alim ulama ya mengumumkan sedekahnya di speaker? Ingat, jangan mengoreksi atau mengkomentari hatinya seseorang. Ya, karena kita tidak tahu. Kita nggak boleh mengomentari perkara yang tidak tahu. Karena nanti akan timbul apa? Zon. Apa zon tuh? Prasangka. Akdzabul hadis zon, kata Nabi. Seburuk-buruk karangan, seburuk-buruk pembicaraan adalah prasangka. Bukan prasangka buruknya, prasangka buruk apalagi. Prasangkanya doang, kata Nabi, itu seburuk-buruk cerita. Maka kalau kita tidak mengetahui transparan apa yang sebenarnya terjadi, maka tidak boleh mengomentari. Karena apa? Nanti akan timbul penyakit hati dalam dirinya, diantaranya prasangka-prasangka yang gak jelas. Maka termasuk di masjid kita ini, kalau sedekah diumumin, khalayak umum tahu semua siapa yang sedekah. Ada yang sedekah 200, ada yang sedekah 100, ada yang sedekah hadi 50 juta, tahu semua. Nah, wah, masjid juga selamat mah gimana nih? Ngajarin ria.
Ya. Aman oleh ngepet di sana. Syaratnya taubat. Ya. Kalau kalian pengen sodako dengan barang yang haram, itu syaratnya taubat. Maksudnya gimana? Adi naudzubillah. Ya. Berhenti kerja dari gorengan, ya, jadi bos germo. Jadi germo. Ya. Akhirnya hartanya banyak. Ya, dia pengen sedekah, syaratnya taubat. Kalau pengen sedekahnya diterima oleh Allah. Karena taubatnya orang yang mengumpulkan harta yang haram itu disodakohkan semuanya. Mampu nggak begitu? Jadi percuma orang yang mengumpulkan hartanya dengan jalan haram tuh percuma. Nanti ujung-ujungnya kalau dia sadar sedekahin semua. Ya salah dia, kenapa ngumpulin dengan jalan haram? Ya kan? Nanti saya nggak makan. Nanti gimana? Salah kamu ngumpulin dengan jalan yang haram. Maka dimulai dari nol lagi perjuangannya. Wajar nggak? Wajar. Ya. Dan termasuk sekarang terjadi Quran yang kalian pegang itu. Di antaranya dari orang-orang yang begitu. Tapi kita doakan supaya mereka bertaubat. Ya. Hah? Urusannya diterima atau enggak, pahalanya itu Allah yang tahu. Tapi selagi dia nggak bertobat, nggak diterima, sia-sia. Ya. Tapi masa ya masjid mau menolak sedekahnya orang, nggak boleh bersuhu. Jadi akadnya, transaksinya seseorang itu hanya berlaku dengan dua orang. Eko beli ke Ang Didi sosis. Ang Didi nggak tahu menahu uang itu dari mana, ya, karena terpotongnya akad secara fikih sudah Eko dengan Ang Didi. Orang pengen sedekah di masjid, akadnya ya orang dengan masjid. Adapun dia dapat dari mana, masjid nggak bertanggung jawab, bukan tanggung jawabnya masjid. Seperti itu, ya. Jadi jangan ada niatan untuk mengumpulkan harta yang haram. Nanti kalau pengen bertobat, tobatnya pengen diterima, sedekahin semua ke masjid, kemana? Sebagai pembersih hartanya. Ya Allah, saya pengen bertobat. Ini rumah saya yang bagus, yang harganya 8M, saya sedekahkan, saya jual untuk pesantren. Mulai dari nol lagi. Ya, dagang maklor. Ada yang kayak gitu hijrahnya. Kalau kalian bisa hijrah kayak gitu, dengan syarat kalian gak edan, ya. Khawatir nanti kalian jual hartanya 8M disedekain edan lagi, ya. Niatnya mau taubat malah edan. Ya. Tapi itu hijrah yang paling bagus, seperti itu. Ya, hijrahnya sahabat kayak begitu. Kalau kata Rasul itu nggak boleh, mereka tinggalkan. Bahkan kalau ada apa saja yang menghalangi mereka beribadah pada Allah, mereka tinggalkan. Itu sahabat, bukan dalam perkara yang haram saja, tapi perkara yang boleh, tapi menghalangi dia dengan Allah, mereka jual. Itu sahabat. Sahabat begitu. Itu yang namanya hijrah. Itu yang namanya pengorbanan untuk Allah. Itu yang namanya tambahan iman. Makanya kenapa iman kita ini nggak pernah bertambah, sholat kita ini nggak pernah terasa nikmat, karena kita nggak pernah berkorban untuk Allah. Ang Didi masuk kerja, syarat masuk kerja diperiksa auratnya oleh perempuan, nggak mau masuk Ang Didi. Bokongnya dimasukin apa tuh, dites oleh perempuan lagi, ya. Oleh laki-laki juga nggak boleh kalau darurat. Kalau nggak darurat, ya, awas nih kalian, auratnya sama laki-laki itu dari lutut sampai pusar itu sama laki-laki. Makanya nggak boleh kalian sesama laki-laki adu kencing, ya, adu-aduan.